Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dela Prastio Putri dengan NIM 2022-110891 dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Legal Drafting dengan judul tema Materi Penyusunan Naskah Akademik. Secara bahasa, naskah berarti rancangan atau tulisan yang masih dasar dan akademik, memiliki arti yang bersifat ilmu pengetahuan. Apabila dirangkai, maka naskah akademik memiliki pengertian rancangan berupa tulisan yang masih dasar yang bersifat akademis atau ilmu pengetahuan. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan objek, serta arah pengaturan rancangan undang-undang. Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah, kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Jadi, naskah akademik tidak sama dengan rancangan undang-undang. Naskah akademik merupakan naskah awal berdasarkan temuan penelitian ilmiah yang dijadikan dasar menyusun rancangan undang-undang. Naskah akademik harus disertakan dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan, sebab naskah akademik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan pengaturan serta materi substansial ranper undang-undang bidang tertentu, sekaligus merupakan bahan pertimbangan dalam pengajuan penyusunan rancangan perundang-undangan. Naskah akademik berfungsi sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang diwujudkan, sehingga penting untuk disusun suatu peraturan perundang-undangan. Naskah akademik juga memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan, dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya. Naskah akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif pembentukan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik. Teknik penyusunan naskah akademik. Dalam penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, yakni khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian di bidang itu. Proses penyusunan naskah akademik sebelum menjadi naskah politis terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu yang pertama tahap konseptual, yang kedua tahap konsultasi publik. Muatan penyusunan naskah akademik. Dalam naskah akademik harus mengandung muatan yang pertama, urgensi dan tujuan penyusunan, yang kedua sasaran yang ingin diwujudkan, yang ketiga pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, yang keempat jangkauan serta arah pengaturan. Di samping itu perlu dimasukkan dalam naskah akademik unsur-unsur seperti yang pertama hasil inventarisasi hukum positif, yang kedua hasil inventarisasi persoalan hukum aktual, yang ketiga materi hukum yang akan disusun, yang keempat konsepsi landasan alas hukum,
dan prinsip yang akan digunakan. Yang kelima, pemikiran tentang norma yang akan dituangkan ke dalam pasal-pasal. Unsur-unsur naskah akademik terdiri berdasarkan lampiran pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, judul, kedua, kata pengantar, daftar isi, bab 1 terdiri pendahuluan, bab 2 terdiri kajian teoritis dan praktek empiris, bab ketiga membahas evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, bab keempat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bab kelima jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah, provinsi, atau peraturan daerah, kabupaten atau kota, bab ke-6 penutup, lalu daftar pustaka, lampiran, rancangan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya tentang penyusunan naskah akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.